Pernahkah kalian mendengar istilah negeri 1001 malam? Tahu dong, kartun Aladin? Kartun Aladin terkenal dengan kisahnya 1001 malam. Ternyata negeri 1001 malam adalah Baghdad. Baghdad sendiri adalah dulunya ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Beginilah peta dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, muncullah berbagai cendekiawan Islam. Hal ini tentunya membawa dampak pada kemajuan Islam dan ilmunya bisa kita rasakan pada dunia sekarang ini. Bersama saya, Ibu Nur Asifah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini yaitu 3.14 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menganalisis kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. 2. Mengidentifikasi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. 3. Menganalisis perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. 4. Menganalisis penyebab dari runtuhnya Bani Abbasiyah dengan benar. 5. Menyimpulkan hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Di sebelah kiri terdapat kondisi kota Baghdad dahulu kala, sedangkan di sebelah kanan adalah kondisi kota Baghdad sekarang ini. Kota Baghdad dijuluki sebagai negeri 1001 malam. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Hal ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, ilmu apa yang berkembang pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah? Ilmu tafsir. Dua aliran ilmu tafsir yang terus digunakan hingga sekarang, yaitu tafsir bi al-Ma'sur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat. 2. Tafsir bi ar-Ra'i yang berpijak pada logika daripada nas syariat. Adapun ilmuwan dalam bidang tafsir adalah Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi, As-Suda, Mufatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Filsafat. Perkembangan filsafat Islami dimulai saat penerjemahan filsafat Yunani dalam bahasa Arab, sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan Muslim dalam ilmu filsafat adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Abu Bakar Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar, serta Ibnu Bajjah. Ilmu hadis.
Beberapa karya para ilmuwan muslim terkenal dalam bidang ilmu hadis adalah sebagai berikut. Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud, Sunan At-Tirmizi disusun oleh Imam At-Tirmizi. Ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam menjelaskan persoalan fikih. Beberapa di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selanjutnya, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmuwan termasyhur dalam bidang ini adalah Wasil bin Atha, Abu Basan al-Asy'ari, Imam al-Ghazali, Abu Huzail al-Alaf, dan Ad-Da'am. Tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara bertaqarrub dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Al-Ghazali, Al-Qushairi, dan Syahabuddin. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam Islam, para dokter muslim yang terkenal adalah Ibnu Sina yang disebut dengan Bapak Dokter Islam. Lalu Jabir bin Hayyan disebut sebagai Bapak Kimia. Ar-Razi, karyanya yang berjudul Al-Hawi yang membahas tentang campak dan cacar. Ilmu geografi. Pada saat itu sering diadakan perjalanan ilmiah, juga perjalanan untuk pesiar, dan pengetahuan yang diperoleh akan dituangkan ke dalam kitab. Beberapa ilmuwan dalam bidang geografi adalah Muqaddasi, Yaqut al-Hamawi, dan Ibnu Qarzabah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Ilmu bahasa yang berkembang meliputi ilmu nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, dan badi. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Sibawahi, Mu'az al-Hara, dan Al-Qaisi. Ilmu astronom. Ilmu astronom atau falak, ilmuwan dari bidang ini adalah Ibnu Haytham, ilmuwan muslim pertama yang mengubah konfigurasi Ptolemeus. Abu Ishaq Az-Zarqali menemukan bahwa orbit planet adalah edaran eliptik, bukan sirkuler. Ibnu Rus yang menentang paham astronomi oleh Ptolemeus. Ibnu Bajjah yang mengemukakan gagasannya adanya galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, ilmu matematika. Ilmu matematika juga berkembang pesat dan melahirkan tokoh-tokoh sebagai berikut. Al-Khwarizmi, penemu angka 0, dan dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Umar bin Farrukhon, Banu Musa. Kejatuhan Kekhalifahan Abbasiyah disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Hikmah mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah adalah menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu, agama, maupun ilmu lainnya, seperti para cendekiawan Islam pada masa itu.